kasus yaitu terhambatnya komunikasi pada kerjasama dalam teknologi. Baiklah, saya akan menganalisis tentang pembahasan judul yang telah dibahas. Komunikasi merupakan cara untuk berinteraksi dengan orang lain. Pada zaman dahulu, orang-orang melakukan komunikasi dengan alat-alat sederhana seperti surat, telegraf, lonceng, atau kentungan, dan yang lainnya. Namun, seiring berkembangnya zaman, kita semakin dipermudah dalam berkomunikasi. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka, maupun secara virtual atau menggunakan berbagai perangkat elektronik. Misalnya, kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan handphone dan memanfaatkan fitur-fiturnya yang meliputi seperti sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain, serta telepon ataupun SMS. Namun, komunikasi secara online bisa menghambat kerjasama kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, terhambat masalah internet dan lain-lain. Namun, di zaman yang sudah berkembang ini, masalah internet bukan menjadi hambatan yang cukup serius. Tetapi, karena adanya sifat yang tidak peduli terhadap sekitarnya, tidak menghiraukan saat bekerja sama, asik dengan handphonenya sendiri. Karena bisa kita rasakan sendiri, saat ini kita sangat bergantung sekali terhadap namanya handphone. Di setiap kapanpun saat kita beraktivitas, namun ini menjadi dampak negatif terhadap komunikasi antara diri dan kelompok. Kurangnya kesadaran atau tidak peduli, padahal dalam menyelesaikan suatu masalah, kelompok kita perlu melakukan komunikasi. Sebenarnya, kita bisa berkomunikasi secara online, tetapi lebih efektif berkomunikasi secara langsung atau tatap muka untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kelompok agar tidak terjadinya miscommunication atau kesalahpahaman. Komunikasi kelompok dikutip dari buku Psikologi Komunikasi 2021 karya Angelia Putriana DKK. Fungsi komunikasi kelompok adalah 1. Menguatkan hubungan antar sosial antar anggota kelompok melalui kegiatan bersama seperti liburan, kegiatan santai, dan aktivitas sosial. Yang kedua adalah saling bertukar informasi dan pengetahuan. Komunikasi kelompok berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi dan pengetahuan di antara anggotanya. 3. Untuk mendidik, fungsi komunikasi kelompok adalah mendidik para anggotanya. Fungsi ini dipengaruhi oleh tergantungnya pada jumlah informasi, jumlah anggota kelompok, serta frekuensi interaksi antar anggota. Dan keempat, mengajak anggota kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Problem solvingnya, fungsi komunikasi kelompok ini meliputi upaya pemecahan atau penyelesaian masalah guna menghindari konflik yang lebih besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari Zahra, yang mana saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri komunikasi kelompok. Dilansir dari buku Etika Komunikasi Organisasi tahun 2018, karya H. Arusdiana, yang menyebutkan ada 5 ciri-ciri komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasinya berlangsung tatap muka dan juga adanya timbal balik. Ciri komunikasi kelompok yang pertama ini berarti para anggota kelompok saling berkomunikasi secara langsung dan menjalin hubungan timbal balik dalam proses komunikasinya, yang mana setiap anggota kelompok dapat berperan sebagai komunikator dan komunikan. Yang kedua, terlaksananya komunikasi atas unsur prakarsa bersama. Berarti komunikasi kelompok terbentuk dan terlaksana atas inisiatif masing-masing individunya. Yang ketiga, terstruktur, permanen, dan emosional. Ciri komunikasi kelompok ini menunjukkan bahwa proses komunikasinya berbentuk terstruktur sesuai peran tiap anggota, permanen atau berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama, serta melibatkan emosi senang, sedih, kecewa, dan marah saat berkomunikasi. Yang keempat, setiap anggota kelompok sadar dengan peranan, sasaran, dan identitas kelompoknya. Artinya, tiap anggota dalam kelompok tahu dan menyadari identitasnya, seperti apa peranannya dalam kelompok, serta sasaran atau tujuan yang ingin diraih para anggota kelompok. Yang kelima, situasi heterogen. Ciri komunikasi kelompok seperti ini berarti dalam konteks komunikasi ini bersifat heterogen, karena anggotanya berasal dari status sosial, pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga dapat memengaruhi jalannya proses komunikasi.
Guys, dari penjelasan video sebelumnya tuh kita bisa loh menyimpulkan sesuatu. Apa tuh kesimpulannya? Ini ya, kita simpulkan bahwa sebelumnya kita bisa simpulkan dengan menyelesaikan suatu pekerjaan nih atau tugas kelompok yang biasanya kita temuin di mata kuliah, sekolahan, bahkan sebelum kuliah pun kita bisa ketemukan sama kerja kelompok ini kan. Nah, terus itu harus dengan komunikasi yang baik loh guys. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Itu seperti kamu gak boleh egois. Kita harus berdiskusi agar kita dapat solusinya masing-masing. Jadi misalkan gak ada yang namanya kerja sendiri gitu guys. Nah, terus haruslah dengan komunikasi yang baik. Kita bisa bertemu secara langsung dan membahas apa persoalan yang membuat kita ada pembahasan nih gitu kan, dengan cara itu bertemu langsung. Persoalan kita alami bisa dibicarakan secara baik-baik dan pekerjaan kita pun selesai dengan baik. Nah gitu ya guys. Ini nih aku punya satu video. Berikut video perbedaan antara kita berkomunikasi secara langsung dan komunikasi secara online. Seperti ini ya guys. Silakan lihat. Do